dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membaba hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengambil bagian dalam renungan harian, renungan santapan jiwaku. Semoga hari ini kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk senantiasa berjalan di jalan kebenaran dan boleh memasuki pintu keselamatan ilahi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah melihat pintu? Pasti semua orang tahu apa itu pintu dan setiap hari melewati pintu. Tidak ada seorang pun yang membangun rumah tanpa pintu. Tidak ada orang yang membangun toilet tanpa pintu. Tidak ada orang yang membuat mobil tanpa pintu. Pintu itu begitu pentingnya. Pintu mempunyai fungsi agar seseorang dapat keluar dan masuk. Pintu untuk membuka dan menutup. Tapi pintu juga mempunyai satu tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menjaga keselamatan orang-orang yang ada di dalam rumah, di dalam kendaraan, di dalam kamar WC. Pokoknya pintu memberikan perlindungan. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengatakan, "Akulah pintu bagi domba-domba." Yang berarti Yesus menjadi tempat bagi domba-domba untuk keluar dan masuk. Yesus menjadi perantara bagi domba-domba untuk bisa masuk ke dalam rumah dan keluar dari rumah.
untuk menikmati keindahan Allah itu sendiri. Yesus hari ini mengatakan kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama, ketika Yesus berkata, "Akulah pintu masuk bagi domba-domba ke dalam kandang," Yesus mengingatkan kita bahwa Ia adalah satu-satunya jalan menuju kerajaan Allah. Ia satu-satunya perantara bagi manusia untuk masuk berjumpa dengan Bapa. Ia mengatakan, barang siapa yang tidak melalui pintu, ia adalah seorang pencuri. Barang siapa yang tidak melalui Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai jalan dan kebenaran, maka ia akan tersesat. Ia adalah orang yang dikatakan di dalam Injil sebagai pencuri dan perampok. Dan ia tidak layak masuk ke dalam rumah. Yesus mengatakan pula, "Aku adalah pintu. Setiap orang yang masuk melalui aku, ia akan selamat." Yesus sekali lagi menekankan, keselamatan hanya akan diberikan kepada orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, berjumpa dengan Bapa melalui Yesus, Sang Mesias, Sang kebenaran sejati, Sang cinta sejati. Dan Yesus pun mengingatkan kita bahwa setiap domba-domba yang baik akan mendengarkan suara Sang Gembala. Kita adalah murid Yesus, domba-domba zaman ini. Kita semua kalau ingin selamat, kalau ingin tahu di mana pintu yang harus kita lewati, kita harus selalu mendengarkan suara Sang Gembala. Sebab suara Sang Gembala akan menuntun kita masuk melalui jalan yang benar, akan masuk melalui pintu yang benar. Dan yang terakhir, Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa kehadirannya di dunia ini semata-mata untuk membawa kehidupan bagi manusia. Siapapun dia, Yesus hadir. Yesus menawarkan kehidupan. Dan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Maka marilah saudara-saudari, kita ingin pergi ke padang rumput yang hijau, menikmati keagungan dan cinta Allah, menikmati rahmat dan anugerah Allah yang berlimpah di dalam hidup kita. Maka kita harus melewati pintu untuk masuk kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk lewat rumah melalui jendela. Sebab orang yang melalui jendela adalah orang yang penuh ketakutan, kecurigaan. Dia adalah seorang pencuri dan perampok. Kita adalah orang-orang benar yang harus berjalan melalui jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu di dalam Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.